Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dunia hiburan, jagat entertainment berduka dengan tersiarnya kabar berpulangnya telah meninggalnya seorang pemusik, Dionysius Prasetyo, atau lebih kita kenal dengan sebutan Mas Didi Kempot, pada usia ke-53 tahun. Nah, terkait dengan peristiwa ini, ada beberapa netizen dan juga sahabat Usdun yang bertanya kepada saya, Ustadz, mau tanya saya, apakah kalau ada orang yang meninggal di bulan suci Ramadan, maka akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan. Yang pasti, yang pertama tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan almarhum Dionysius Prasetyo atau Mas Didi Kempot, Allah berikan yang terbaik, husnul khatimah, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Sekarang kita bahas pertanyaan yang tadi disebutkan. Meninggal di bulan Ramadan, apakah dijamin masuk surga? Maka dapat dikatakan tidak ada satu nas pun di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah yang menyatakan secara letterlek, secara spesifikasi meninggal di bulan Ramadan masuk surga. Tidak ada. Tapi hadis berikut yang akan saya sampaikan bisa dijadikan sebagai acuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa orangnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ia mengharap ridho Allah, ikhlas semata-mata menghadap wajah Allah, ketika dia meninggal dalam mengucapkan kalimat itu, dakhalal jannah. Yang pertama. Yang kedua, wa man shoma yauma ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa orang yang berpuasa, nah sekali lagi nih, siapa orang yang berpuasa dengan mengharap ikhlas ridho menghadap wajah Allah, kemudian ia meninggal dalam keadaan ia berpuasa, dakhalal jannah, akan masuk surga. Dan yang ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqati ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa orang yang bersedekah karena mengharap ridho, ikhlas untuk mengharap semata-mata melihat wajah Allah, maka ketika ia meninggal dalam keadaan dia bersedekah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Jadi jaminan masuk surganya bukan waktunya, tetapi pada saat kondisi ia berpulangnya, itulah yang menentukan ia dijamin masuk surga. Pertama, ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di akhir kalimatnya dijamin masuk surga. Kemudian ketika seorang yang sedang berpuasa dalam keadaan ia berpuasa, dakhalal jannah. Orang bersedekah, ikhlas dia bersedekah, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia baru saja bersedekah kepada orang yang membutuhkan, maka ia meninggal dalam keadaan masuk surga. Ini. Nah, adapun kita tidak juga bisa menafikan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keutamaan. Jadi kalau ada seorang hamba yang Allah cabut nyawanya di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bisa jadi ini merupakan satu isyarat kebaikan baginya. Allah pilihkan orang tadi, hamba tadi ini meninggal di bulan yang baik. Ada 12 bulan tapi Allah pilih si fulan meninggalnya di bulan yang kebaikan. Mudah-mudahan ini isyarat kebaikan untuknya. Karena di dalam keluarga Rasulullah pun ada beberapa keluarga Rasulullah Ahlul Bait meninggal di bulan suci Ramadan. Siti Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin, istri Rasulullah, meninggal pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian. Putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra meninggal tanggal 13 Ramadan tahun ke-11 kenabian. Masih dalam tahun ke-11 Hijriah, masih dalam tahun yang sama dengan Rasulullah, beda hanya 6 bulan setelah Rasul wafat, Fatimah wafat. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah yang juga
sepupu dari Rasulullah, meninggal tanggal 19 Ramadan. Ketika ia hendak melaksanakan sholat subuh, ia ditikam dibunuh oleh Abdurrahman bin Ibnul Muljam. Khalid bin Walid, hingga Allah, pedang Allah, meninggal pun di bulan Ramadan. Jadi ketika ada seorang hamba yang meninggal di bulan Ramadan, mudah-mudahan ini adalah isyarat kebaikan baginya. Begitu besar fadilah keutamaan bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika datang Ramadan, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan. Ketika seorang hamba meninggal dalam keadaan Allah tengah membuka lebar-lebar pintu surga, Allah tengah tutup rapat-rapat pintu neraka, Allah sedang belenggu setan, mudah-mudahan ini akan mempermudah jalan beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat terkait dengan apakah dijamin masuk surga seorang yang meninggal dunia di bulan Ramadan. Nah, satu hal sebelum ditutup, contoh kecil. Apabila ada seorang beragama Islam, kemudian dia hendak melakukan kejahatan, katakanlah kita pernah melihat di sosial media, dia ingin membegal motor orang, kemudian akhirnya apes baginya, dia tertangkap, digebuki oleh massa, meninggal dunia dalam keadaan dia niat ingin merampas harta orang, dipukuli, dihakimi massa sampai meninggal, sampai tewas, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, padahal di bulan Ramadan belum tentu masuk surga. Ada satu hadis referensi yang terkait dengan waktu adalah di hari Jumat. Di hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu ma yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu laha fitnatal qabri." Apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya, tidak ada lain baginya kecuali Allah lindungi daripada fitnah kubur. Ini keutamaan Jumat. Demikian sahabat usdun, pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan menambah wawasan buat kita, menambah buat ilmu buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.